Assalamualaikum anak-anakku kelas 4 SD Hadijah Wonorejo. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar materi matematika tentang faktor dan kelipatan bilangan. Untuk penjelasannya bisa kalian lihat dalam video selanjutnya. Masih ingatkah kalian dengan bilangan yang habis dibagi? Bilangan yang habis dibagi adalah bilangan yang sisa pembagiannya adalah 0 ketika dibagi dengan bilangan lain. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar istilah faktor bilangan? Perhatikan tabel berikut. Coba susunlah 8 persegi-persegi tersebut menjadi suatu bentuk segi 4. Ada berapa cara yang dapat dilakukan? Cara yang pertama, bentuk susunan segi 4-nya dapat membentuk perkalian 1 dikali 8. Kemudian cara yang kedua, bentuk susunan segi 4-nya bisa kita lihat bentuk perkaliannya menjadi 2 dikali 4. Cara yang ketiga, berdasarkan bentuk susunan segi 4, bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 2. Kemudian cara yang keempat, bentuk perkaliannya adalah 8 dikali 1. Bentuk susunan segi 4 dari 8 persegi kecil tersebut dapat dinyatakan dengan bentuk perkalian dua bilangan asli. Bentuk perkaliannya adalah sebagai berikut. 8 sama dengan 1 dikali 8, 8 sama dengan 2 dikali 4, 8 sama dengan 4 kali 2, dan 8 sama dengan 8 dikali 1. Diketahui bahwa 1, 2, 4, dan 8 akan menghasilkan bilangan 8 jika dikalikan dengan suatu bilangan. Bagaimana dengan pembagian bilangan 8? Karena tentunya perkalian dan pembagian memiliki hubungan erat. Pembagiannya sebagai berikut. 8 dibagi 1 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Diketahui bahwa bilangan 8 habis dibagi oleh bilangan 1, 2, 4, dan 8. Kita juga bisa menggunakan tabel perkalian sebagai berikut. Berdasarkan perkalian dan pembagian serta tabel perkalian dari bilangan 8, bilangan 1, 2, 4, dan 8 merupakan pembagi habis bilangan 8 atau dinamakan faktor dari bilangan 8. Maka dari itu, pengertian dari faktor sendiri adalah pembagi suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Contohnya adalah faktor dari 18 dan 24. Kita bisa menggunakan bantuan dari tabel perkalian seperti berikut. 18 apabila dibagi 1 hasilnya adalah 18. Dibagi 2 hasilnya 9. 18 dibagi 3 hasilnya 6. 18 dibagi 6 hasilnya 3. 18 dibagi 9 hasilnya 2. 18 dibagi 18 hasilnya 1. Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Atau bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Bagaimana dengan faktor dari 24? 24 apabila dibagi 1 hasilnya 24. Dibagi 2 hasilnya 12. Dibagi 3 hasilnya 8. Dibagi 6 hasilnya 4.
Dibagi 8 hasilnya 3. Dibagi 12 hasilnya 2. Dibagi 24 hasilnya 1. Maka dari itu faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 6, 8, 12, dan 24. Contoh berikutnya adalah faktor dari 32 dan 42. 32 dibagi 1 hasilnya 32. 32 yang menghasilkan 16 adalah 2. 32 dibagi 4 hasilnya 8. 32 dibagi 8 hasilnya 4. 32 dibagi 16 hasilnya 2. 32 dibagi 32 hasilnya 1. Maka dari itu faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Atau bilangan yang habis membagi bilangan 32. Bagaimana dengan faktor dari 42? Kalian bisa mengerjakannya di rumah. Apakah kalian pernah mendengar istilah berlipat atau kelipatan? Misalnya, 5 tahun yang lalu harga coklat Rp500. Tahun ini menjadi 10 kali lipatnya. Menurut kalian, harga coklat tahun ini menjadi berapa rupiah? Coba kalian perhatikan permasalahan berikut. Lampu merah kecil di taman depan rumah Yesi dibuat berkedip-kedip dengan jangka waktu tetap. Lampu merah menyala setiap 3 detik. Tentukan detik-detik menyala dari lampu merah tersebut. Lampu merah menyala setiap 3 detik sekali, maka akan diperoleh bilangan seperti ini: 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Untuk lebih memudahkan, coba kalian perhatikan garis bilangan berikut. Dari 0 ke 3, bilangan tersebut loncat sebanyak 3 angka. 6 diperoleh dari bilangan 3 loncat ke bilangan ke-6 sebanyak 3. Begitu pula ketika 9 dari bilangan 6 ke 9, bilangan tersebut loncat sebanyak 3. Hal ini berlaku seterusnya setiap 3 bilangan atau loncat sebanyak 3 angka. Dari garis bilangan tersebut, kita dapat mengetahui bilangan loncatan 3 yang dimulai dari 0, yaitu 3, 6, 9, dan seterusnya. Jika diperhatikan, bilangan-bilangan tersebut diperoleh melalui proses berikut. 3 sama dengan 1 dikali 3, sama dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 3, sama dengan 6. 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 3 dikali 3, sama dengan 9, dan seterusnya. Dapat diketahui bahwa 3, 6, 9 diperoleh dengan menambahkan 3 dari bilangan sebelumnya, atau bilangan tersebut diperoleh dengan mengalihkan 3 pada bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka dari permasalahan tersebut, lampu merah kecil Yesi menyala pada detik ke-3, detik ke-6, ke-9, dan seterusnya. Pengertian kelipatan sendiri adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Cara mencari bilangan kelipatan, kita bisa menggunakan dua cara.
Untuk cara yang pertama, kita bisa mengalihkan bilangan tersebut mulai dari 1 dikali 5, 2 dikali 5, 3 dikali 5, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 5 sendiri adalah 5, 10, 15, dan seterusnya, sesuai dengan kelipatan atau perkalian dari bilangan asli tersebut. Untuk cara yang kedua adalah kita bisa menambahkan angka sesuai dengan angka tersebut. Misalkan 5, selanjutnya kita jumlahkan lagi dengan angka 5. 5 ditambah 5 atau sama dengan 2 dikali 5, hasilnya adalah 10. Begitu seterusnya, 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 3 dikali 5, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, dan seterusnya. Jadi untuk mencari bilangan kelipatan, kita bisa menggunakan cara perkalian maupun dengan menjumlahkan angka tersebut. Coba kalian perhatikan permasalahan berikut. Pekan Olahraga Nasional diadakan setiap 4 tahun sekali dan diikuti seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sebutkan tahun-tahun dilaksanakannya Pekan Olahraga Nasional dari tahun 1965 sampai 1993. Pekan Olahraga Nasional diadakan setiap 4 tahun sekali dari tahun 1965 sampai 1993. Maka tahun-tahun dilaksanakannya adalah, kita tulis dulu angka yang diketahui yaitu 1965. Apabila diadakan setiap 4 tahun sekali, maka 1965 kita tambahkan 4 menjadi 1969. Kemudian 1969 kita jumlahkan lagi dengan angka 4, yaitu hasilnya 1973. 1973 apabila kita jumlahkan dengan 4, maka pada tahun 1977. Kita jumlahkan lagi dengan 4, maka menjadi 1981. Kita jumlahkan lagi dengan angka 4, 1985. Kita jumlahkan lagi dengan 4, 1989. Hingga yang terakhir yaitu sampai 1993. Alhamdulillahirabbil alamin, kalian sudah belajar materi matematika hari ini. Semoga ilmu yang Ibu Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai berjumpa di meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.